kalian dapat. Seperti yang selalu Bapak sampaikan, bahwasanya Pemkab Deli Serdang sangat menggaungkan yang namanya kearifan lokal. Ya, kenapa yang diangkat aksara Jawi? Karena ini sudah mulai punah. Ya, penting bagi kita sekolah untuk memulainya. Jadi ini akan berangkat dari SMK Sarah School. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Harapannya ini tidak berhenti di sini. Seperti yang kita tahu ya, kita kan terus belajar seperti ini. Dan hari ini dibuktikan langsung ada yang memfasilitasi, mendampingi dari Universitas Sumatera Utara. Jadi harapan Bapak maksimalkan kesempatan ini. Ya, sekali lagi maksimalkan. Ketika ada yang tidak begitu dipahami, tanyakan. Mudah-mudahan ibunda kita nanti siap untuk mendampingi. Ya, bisa ya? Bisa? Oke. Keseriusan kita sangat dituntut pada hari ini. Mungkin itu ya. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi atas kunjungannya Ibu dan abang-abang yang sudah hadir. Inilah sekolah kami terbatas. Kami memohon maaf dari sekolah apabila ada mungkin dalam penyambutan atau tingkah laku anak kami atau kami bahkan kami mohon maaf dan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Muhammad Dedi SS atas sambutan yang sudah diberikan. Selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Pelaksana oleh Ibu Dr. Ana Rosliana Lubis MSI. Kepada Ibu, saya persilakan dengan hormat. Alhamdulillah wa syukurillah. Tak henti-hentinya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, juga kesempatan untuk bertemu di Yayasan Abisatya Sarahul dalam keadaan sehat. Beriring salam kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah akan memberikan syafaat bagi kita semua. Amin. Dan saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Guru, yang saya hormati ini rekan saya sekaligus saya perkenalkan dulu ya. Nama Ibu Rosliana Lubis, Ibu staf pengajar dari Fakultas Ilmu Budaya. Dalam hal ini kami membawa rombongan. Yang pertama ahlinya Ibu Dr. Rahimah MAG. Nah ini berikutnya asisten kami yang sangat kompeten, Ibu Latifah Yustri Nasution SSMSI. Juga yang kami sayangi, ini adik-adik mahasiswa, ada yang cewek dan cowok, ada alumni sastra Indonesia, ya. Ini juga bapak ini alumni dari sastra Melayu. Jadi kami anak-anak berasal dari keluarga besar Fakultas Ilmu Budaya. Pernah dengar? Ilmu Budaya USU, pernah dengar? Dulu namanya Fakultas Sastra. Kalau belum dengar, baru dengar sekarang ya. Ya, kunjungan kami kemari adalah untuk melaksanakan tugas
yang dalam hal ini Pak, kami sampaikan salam rektor dan dekan ya. Juga salam Pak Parlawan Menteri Keuangan yang tidak bisa hadir. Tujuannya apa kami kemari? Itu sudah ada judulnya. Penguatan kearifan lokal melalui penerapan aksara Jawi di SMA YP Abisatya Sara School. Dalam hal ini nanti ahlinya Ibu Dr. Rahima MAG. Jadi adik-adik sekalian nanti akan diperkenalkan bagaimana menulis dan memaknai aksara Jawi. Ya, yang sekarang kegiatan itu mungkin semakin tertinggal ya, tertinggal ya. Jadi alangkah indahnya karena salah satu penguatan ini menjadi kearifan lokal. Jadi bukan sekedar kan ada orang berpikir begini, kalau tulisan Arab itu identik dengan Islam. Tidak selamanya seperti itu ya. Jadi sumber bahasa kita bahasa Melayu. Bahasa Melayu sangat banyak dipengaruhi oleh bahasa Arab. Nah, jadi mengingat itu, alangkah baiknya keterampilan ini kita tingkatkan menjadi suatu pengetahuan ya bagi adik-adik. Mana tahu nanti ada yang tertarik mau kuliah di FIB, ada fakultas, ada prodi sastra Indonesia, sastra Arab, Melayu, Inggris, Jepang dan sebagainya. Saya pikir itu aja sebagai pengantar dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Universitas Sumatera Utara dengan judul Penguatan Kearifan Lokal melalui Penerapan Aksara Jawi di SMK YP Abisatya Sara School. Ya, alhamdulillah kita dapat bertemu pada siang hari ini. Ya, jadi sebenarnya anak-anak sekalian kami sangat bergembira dengan pertemuan ini. Kenapa? Karena kami bisa datang ke tempat ini kebetulan ada alumni USU yang berada di sini. Ya, jadi kami menjalin silaturahmi kembali sebagai sesama alumni USU. Ya, Pak. Pak Dedi dan namanya, Pak. Ya, alumni tahun berapa ya, Pak? 2018 masih baru. Kalau saya zaman lampau. Jadi kami di sini sebenarnya ada 4 orang. Seharusnya dosennya itu ada Dr. Anda Rosina Lubis MSI. Kemudian saya sendiri Dr. Rahima MAG. Saya kebetulan dari Prodi Sastra Arab. Jadi ada Dr. Andus Parlawungan Litonga MHUM. Jadi Pak Parlawungan ini ada ahlinya bahasa Indonesia, Bu Rosina ahlinya bahasa Indonesia. Mereka ini sudah melanglang buana mengajarkan bahasa Indonesia. Tidak hanya di Fakultas Ilmu Budaya, tapi di seluruh USU keliling. Ya, adik-adik sekalian. Nah, jadi sebenarnya mengapa ya bahasa Indonesia itu harus diajarkan? Apa sebab kira-kira pertanyaan ini bisa terjawab apa enggak? Apa sebab ya bahasa Indonesia itu diajarkan? Sedangkan kita orang Indonesia. Ya, siapa yang bisa jawab? Ayo. Kenapa ya kita harus belajar bahasa Indonesia? Ya, silakan. Siapa namanya, Nak? Tipa, silakan, Tipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau menurut kita, kenapa bahasa Indonesia itu harus diajarkan? Karena dari kita lahir kita diajarkan di Indonesia. Jadi kita belajar bahasa Indonesia. Ya, terima kasih. Ya, baik sekali jawabannya. Karena kita harus orang Indonesia, kita lahir di Indonesia, harus belajar bahasa Indonesia dengan baik. Sehingga kalau orang luar negeri datang ke sini, kita bisa berbahasa dengan baik. Berbahasa dengan baik itu bagaimana? Kita tidak mengatakan enggak lagi pada mereka, karena kata enggak itu enggak ada di dalam buku. Ya. Jadi kita sok kali kau, enggak ada sok kali kau itu di dalam buku, kan gitu ya. Tadi saya lihat wajahnya wajah serius. Padahal ibunya serius, agak enggak serius juga. Ya kan? Kita belajar itu harus ada 3S. Ya. 3S itu apa, Nak? Yang pertama harus senang, ya. Yang kedua harus apa ya? Senyum. Yang ketiga baru serius. Kalau hati kita tidak senang, bagaimana kita mau bisa senyum? Nah, kalau kita nggak bisa senyum, berarti seriusnya susah, ya kan? Senyum aja nggak bisa, apalagi serius. Tuh. Kalau sudah serius, berarti bisa menerima pelajaran dengan baik. Ada lagi yang bisa menambahkan tadi, kenapa kita belajar bahasa Indonesia? Ada? Bahasa Indonesia. Makanya ibu-ibu ini, abang ini ya, belajar bahasa Indonesia dan mengajarkan bahasa Indonesia. Dan kita belajar bahasa Indonesia sampai kita kuliah pun belajar bahasa Indonesia. Nah, yang kedua, ya kan? Kenapa ya kok ada penguatan melalui penerapan aksara Jawi? Aksara itu apa, Nah? Aksara adalah huruf. Dulu ceritanya, ya, bangsa Indonesia sebelum datangnya Islam ke Indonesia ada 2 kerajaan besar. Kerajaan besar itu adalah kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit adalah kerajaan besar yang berkuasa di Indonesia. Ada perang di antara mereka, ada juga, ya kan? Tapi 2 kerajaan ini membangun cikal bakal pendidikan bangsa Indonesia dengan mengadakan pendidikan sejarah bagi masyarakatnya. Kayak mana caranya? Atau juga kita. Yang pasti mereka orang-orang hidup di zaman lampau mengetahui bagaimana sejarah kerajaan tersebut. Dengan apa mereka mengetahui? Secara literasi mereka itu diajarkan melalui aksara. Aksara apa ya kalau di zaman kerajaan dulu? Aksara bahasa Sanskerta. Aksaranya aksara apa namanya? Bahasanya bahasa Sanskerta. Di dalam buku Ustaz Soma bahasanya bahasa Sanskerta, aksaranya aksara apa? Apa salah Bu? Ada yang namanya Palawa, ya kan? Ada aksara Palawa zaman lampau itu. Lama kelamaan setelah mereka ini menerima orang Arab yang datang sebagai pedagang di Indonesia, kemudian masuklah agama Islam di Indonesia. Dengan sendirinya terjadi akulturasi
budaya. Apa itu akulturasi? Percampuran budaya. Orang-orang Indonesia yang tadinya mengenal bahasa Sanskerta, bahasa Hindu dengan huruf Pallawa, ya kan? Kemudian mereka mengetahui huruf Arab dari pedagang-pedagang Arab. Ya kan? Apa saja huruf Arab itu? Oh, di dalam bahasa Indonesia ada A, B, C, D, E, E. K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Kalau di bahasa Arab ada yang tahu? Aksara Arab namanya hijaiyah, huruf hijaiyah. Boleh dilihat dari bukunya. Tapi yang ada ini tukang fotokopinya salah, Nak. Ya, meletakkannya salah, Nak. Jadi ini di sini nih panduan penulisan aksara Jawi. Tapi rupanya ada di belakangnya. Cuma ada di halaman daftar. Ada terlihat. Ya. Jadi kalau huruf hijaiyah itu alif, ba, ta, sa, jim, ha, ha, dal, dal, dai, sin, sin, sad, da, 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 ain, rin, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Ada berapa tuh? 29. Semangat lagi. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ha, dal, zal, sin, sad, da, ta, za, ain, rin, fa, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Pinter. Yalah, karena kami kan lihat. Siapa tuh yang nyanyi kayak gitu? Ya adalah penyanyi-penyanyi cilik yang tampil di kartun, kan gitu ya. Jadi huruf hijaiyah itu diajarkan. Mohon maaf, ada yang non muslim apa enggak? Ada? Oh ada. Baik. Sebenarnya aksara ini diajarkan kepada semua orang. Bukan maksudnya kalau diajarkan aksara ini kamu harus masuk Islam. Enggak seperti itu ya. Maksudnya aksara ini mengajarkan kepada kita apa yang dipelajari oleh orang yang terdahulu yang dinamakan dengan aksara Jawi. Dalam sejarahnya kenapa dia dikatakan aksara Jawi? Rupanya aksara Arab ini dikenal di kalangan masyarakat semuanya. Kemudian orang Jawa mempunyai inisiatif. Ya, dia tidak mau bahasa Indonesia itu hilang. Jadi bersepakat dengan orang Arab, berkolaborasi bagaimana kita bisa berbahasa Melayu ya atau bahasa Jawa tapi minjam aksara Arab, memakai aksara Arab. Jadi di sini ada batasannya udah ada. Iya. Kemudian orang Arabnya menyetujui sehingga ada namanya aksara Jawi. Diajarkan di pesantren, diajarkan melalui buku-buku agama, penulisan buku fikih, buku tafsir, buku tauhid, ya. Kemudian buku sejarah, keilmuan, buku obat-obatan, cara berdagang, sejarah kerajaan, ditulis dalam bahasa Jawi, bahasa Arab Melayu. Kenapa dibilang bahasa Arab Melayu? Ada 3 namanya nih ya, bahasa Jawi, bahasa Arab Melayu. Bahasa Arab tapi bahasanya tulisan Arab tapi bahasa Melayu ya, tulisan Arab tapi bahasa Melayu.
Kemudian ada yang mengatakan ini aksara pegon. Kenapa dikatakan aksara pegon? Karena tulisan Arab Melayu ini tidak hanya digunakan oleh orang yang berbahasa Melayu. Ketika dia di Sulawesi, dia pakai bahasa Sulawesi. Tapi tulisan Arab juga, hurufnya huruf Arab. Orang di Tanah Karo, walaupun ada tadinya aksara Karo, tapi sebagian mereka yang Muslim itu kemudian menulis dalam aksara Jawi tadi. Nah, tapi bahasanya bahasa Karo. Orang Timur, NTB, menulis dalam aksara Arab, ya kan? Aksara Jawi itu tapi bahasanya bahasa NTB. Ya, orang Padang seperti itu, orang Jawa seperti itu juga. Nah, jadi misalnya ada orang Padang yang menulis dalam aksara Jawi. Baikolah sejarahnya Nagariambo kok. Tapi ditulis dalam huruf Arab. Kalau dia orang Jawa, dia pakai bahasa Jawanya. Nangkene la rosae. Enggak kayak gitu ya. Iki sejarah kerajaan Majapahit. Ya. Jadi perbatasannya di mana tulis pakai aksara Jawi. Maka dari itu ilmuwan di masa itu menyatakannya aksara pegon. Ada 3 nama ya. Aksara Jawi, Arab Melayu dengan aksara pegon. Apa gunanya kita belajar ini? Banyak. Sebenarnya ilmu yang ilmu yang diajarkan dalam naskah-naskah berbahasa Jawi. Baik, ada penelitian yang dilakukan oleh seorang kandidat dokter. Ya, penelitiannya itu Bu Kristi Sukma Indah dari IAIN Shah Nurjati Cirebon. Penelitiannya adalah aksara Arab Melayu di Kerajaan Nusantara. Jadi dahulu sebelum adanya aksara Latin, ya, maka aksara Arab Melayu itu sudah membahana, sudah viral, sudah dijadikan seperti bahasa persatuan. Bahasa persatuannya sehingga dia menjadi bahasa pengantar. Bahasa pengantar baik dari kalangan pemerintahan ataupun kalangan masyarakat. Udah paham di situ? Udah paham. Berapa tahun ini berjayanya aksara Arab Melayu, aksara Jawi ini? 700 tahun. Lama ya? Dari mana Ibu tahu? Ibu emangnya hidup 700 tahun? Baca. Ya kan? Baca. Maka tadi Pak Kepala Sekolah mengatakan salam literasi. Literasi itu berarti belajar. Belajar itu apa kegiatannya kau belajar? Menulis, membaca, memahami bacaan itu. Kemudian bisa menerangkannya kembali. Ya kan? Nah. Jadi huruf apa tadi yang dipakai oleh Sutasoma? Aksara wa. Bahasanya bahasa apa zaman lampau itu? Sanskerta. Kalau kalian pakai bahasa Inggris Sanskrit. Do you know? Tahu lah itu. Ya, tulisan Arab Jawi ini ditinggal juga dengan tulisan apa lagi tadi?
Pegon. Pinter dia si Ipa. Ya, penyebarannya bagaimana? Penyebarannya ke Nusantara karena menyebarnya agama Islam. Kenapa bisa berkembang? Kenapa bisa dibuatkan Arab Jawi? Karena persatuan dan kesatuan sangat teguh di masa dahulu itu. Orang Indonesia nggak curiga loh dengan orang Arab. Ya kan? Orang Arab tak benci dengan orang Indonesia. Mereka menyatu dalam membangun kehidupan bersama. Baik, tadi saya kepingin ceritakan kepada yang non-muslim. Aksara Arab Melayu ini juga dipakai dahulunya di zaman Belanda itu di gereja. Ya, jadi ada pernah saya ketemu dalam satu seminar, dia satu lembar doa kepada Bapa di surga. Ya, saya simpan itu. Saya bawa. Ya kan? Ditulis pakai Arab Melayu. Saya ketemu lagi beberapa waktu yang lalu ada majalah As-Sadai yang menuliskan khotbah dari pendetanya tapi dalam aksara Arab Melayu. Ya, jadi ini peninggalan kuno tapi perlu kita ketahui. Dan kalau kalian mengetahui ini nantinya mana tahu di rumah nenek-nenek kita punya apa tuh? Punya tanah, surat tanahnya ada bahasa Arab Melayu. Jangan ditokohin orang kita. Ini ukurannya berapa ya kita harus tahu. Ya, ini punya siapa kita harus tahu. Cara menulis nama pakai bahasa Arab Melayu. Baik nak. Nanti saya lama kali ceritanya, nggak praktek-praktek ya. Baik, di sini ada hurufnya. Nih, tulisan saya cantik kali. Nah, ya, bisa nulisnya? Ya kan? Udah boleh latihan? Boleh, ya kan? Alif, ba, ta, sa, dim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, pa, za, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, lam dulu baru ada alif. Hamzah, ya. Baik. Jadi cara menulisnya kalau alif dia tetap di mana-mana letaknya pasti alif. Tapi kalau ba, kalau letaknya di awal dia seperti ini, ya. Apabila dia bersambung dengan alif maka dia menjadi ya. Awalnya kita barislah dulu. Huruf ketiganya apa? Ta, kita taruh di sini ta. Ta terletak di awal. Ya kan? Kita mau nulis apa nih sekarang? Kita kesandung batu tadi. Batu. Tambah waw. Ini namanya alif saksi untuk ba. Ini waw saksi untuk ta. Jadi sebenarnya ketika dia pakai ba, ya, pakai bi, pakai bu. Ini saksi namanya. Ya, alif, ba. Ya. Ba, ya, di baris bawah bi. Ba, wow, di baris depan bu. Babi, bu. Ya. Ta panjang ta. Ti. Tu. Ya kan? Babi buta
titu. Ada sa. Ada si. Kalau ini dibaca panjang, kalau ini pasti bacanya pendek. Sa si su. Ya kan? Jajiju. 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 Ini Bu, ini kok nggak pakai wow. Iya, tapi ada barisnya ini. Ya, jajiju. Nih, babi, bu, tati, tu. Panjang ya. Sasi, su. Pendek harakatnya kalau kita baca Quran, ya kan? Kalau ini 2 harakat, ini pendek. Nah, kemudian jajiju. Ya. Yang sangat istimewa di dalam aksara Arab Melayu, aksara pegon itu ada huruf yang agak aneh dan hanya ada di aksara Jawi. Kenapa hal ini disesuaikan oleh orang-orang masa dahulu itu dengan bahasa mereka, yaitu bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Indonesia ada huruf apa enggak ya? Jadi ada huruf ang ya. Ada huruf ang. Tapi ini ditaruh titik 3. Sama dengan yang di sini. Nah, tapi ini bunyinya ang. Ya. Kemudian kita baca ada ca. Ca ini dikasih titik 3. Dari mana? Dari H ini loh. Dikasih titik 3. Ini bunyinya ca. Ya. Kemudian ada nya. Ya kan? Nya. Dari ini. Dari sa. Jadi baca nya. Kemudian ini satu kelompok lagi. Karena yang menjadi ciri aksara Arab Melayunya ini eng, ceh, ceh, nya, ini ceh, ya ca, ge, ya kan, ge. Baik, kita mulai untuk menggunakan ini, ya, menggunakan ini, eng, ya, nya. Baik, kita mulai untuk menulisnya. Coba ya, praktek dulu kita yang ringkas, hebat ini. Ya, ini kalau di kuliahan 1 semester, belajar huruf a, ba, ta-nya. Ca, ini nggak bisa. Ya. Jadi belajar bahasa Arab. Ya, dulu ada pernah kami pengabdian masyarakat. Jadi anak-anak mahasiswa punya inisiatif bagaimana cara mengajarkan aksara Arab. Maka dia buat seperti ini. A, ba, ta, sa, ja, ha. Supaya yang diajarkan itu anak TK. Jadi nanti kalian kalau udah kuliah ada KKN-nya. Di dalam KKN itu harus berinisiatif membuat suasana kelas menjadi gembira. Kita gunakan ini ya. Baik, yang ada di sini dulu. Yang ada di sini dulu dan ada yang di sana, ya kan?
Yang paling penting kita sebagai manusia menjaga nama, memperkenalkan nama. Saya sama Bu Ros, saya perkenalkan Rahimah, Rusliana. Tuh ya kan, harus mengenalkan nama dulu. Kami jangan diam-diam aja kayak gini, udah agak 3 jam diam aja. SKT namanya. Jadi kalau jatuh pula kayak gini, entah apa benda saya yang jatuh, pulpen misalnya, mana? Pasti teman sebelah saya nggak mau tahu ya kan? Kalau duit saya pura-pura. Oh, duit pura-pura digeser ya. Baik nak. Sekarang yang penting kali nama menulis dalam sekarang Arab Melayu bagaimana pula? Nun ada huruf nun ya? Ada. Kita gunakan huruf nun. Ya kan? Kita gunakan huruf nun. Nah. Ya. Tapi karena di sini sudah ada saksi, huruf berikutnya nggak pakai a lagi. Ini membacanya jadi nama. Ya. Kalau saya, nama saya Rahimah. Rahimah. Ya. Nama Bu Ros. Rus. Terus jadinya ya. Rus. Jadi Rusliana. Sambunglah ke sini dia, ya kan? Rusliana. Panjang A-nya. Panjang nanya. Lianya mana, Bu? Nih. Rusliana. Lianya nggak di sini? Ya, Rusliana. Jadi I sama yang sama. Sama, nyambung dia. Ada yang namanya pendek enggak? Habibah, ada enggak namanya Habibah sini? Sifa, ada Sifa. Sifa itu dari bahasa Arab. Sifa itu artinya suci, bersih. Ya. Sembuh dari penyakit. Sifa. Nama Sifa gini, enggak panjang itulah dia. Nggak pakai I, Bu, di sini. Enggak. Titik. Karena dia adalah dari bahasa Arab asli. Oh gitu. Dari bahasa Arab asli namanya Sifa. Ada lagi yang lain? Hanifah, bisa Hanif. Ada enggak namanya Hanif? Enggak. Namanya siapa? Namanya siapa nak? Hah? Rijal. Reza. Nezar. Oh. Pakai T, ini belakangnya T. T. Nezar. Ne. Nah, berarti ini ya, jadi nggak ada. Ni. Ini apa? Enggak Lizat. Nama. Ni. RD, pakai R, pakai D. Enggak. Sini dulu. Abut. Tulis dalam bahasa Indonesia. Kalau udah tua-tua begini, abut. Agak budek. Nezat, masalah Nezat. Nah, Nezat. Zaid dia. Jadi Nezat dia enggak kalau ya. Jadi Nizat. Gitu dong. Jadi Nizat. Ada lagi laki-laki coba ke sini ke depan. Tulis namanya dulu biar diajarin nulis namanya. Nanti supaya di bukunya bisa ditulis nama. Ya kan? Tulis. Siapa namanya? Itu nama lakinya. Alif. Berarti begini dia nama Alif. Asli ini ya. Asliyun. Belakang siapa namamu? Di sini. Ya.
Ini laki-laki 1, 2, 3. Coba buat namanya nak. Namanya siapa dalam bahasa Indonesia? Nanti diajarin nama kakak-kakaknya kayak mana nulis ke Arab Melayu. Ya, apa namamu? Rafi. Berarti Rifi. Ya, itu nggak ada dalam. Kadang-kadang kalau dia aksentuasinya kencang, maka dia pakai i. Rifi. Rifi. Ya kan? Ada lagi yang laki-laki 1 lagi. Cuma 3. Berarti 3 lawan berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1/10. Mainan perempuan yang perempuan namanya di sini siapa namamu? Coba tulis dulu ke depan. Sore ngaji, ibtidai. Oh, udah pandai lah, tulis sendiri namanya. Ya nama Latinnya, nama Arabnya juga, nama ininya, kalau udah pandai. Sabrina. Sabrina. Sin. Sad dia. Sad karena sabri itu bahasa Arab. Sad kayak Ustaz ini. Sabrina karena dia sabar artinya. Enggak pakai itu. Sabrina, ya nun taruh ke atas. Habis ini di sini ya sama nun taruh ke atas. Ya. Ya-nya gini aja, nyet. Terus nun tarik ke atas. Kan gini dia. Nih. Saya pula salah dah sini. Sabrina. Ini dia. Sabrina ya kan? Sabrina. Dia. Namanya Sabrina. Terima kasih Sabrina. Ada lagi sini. Siapa namanya? Jajar depan. Siapa namamu? Siapa namanya? Pakai huruf Latin aja. Maisha. Oh, Maisha. Terima kasih. Di sini berarti namanya nama Maisha. Maisha. Jadi kayak misah ya. Maisha bacanya. Terus ke sini depan siapa namamu nak? Siapa namanya? Jam berapa? Coba tulis namanya dulu. Oh, udah mau. Alfira. Ya, terima kasih. Nama Alfira. Ya, sini siapa namanya? Azza. Gini. Ya. Oh, Azza. Azza itu dalam bahasa
Kalau hah? Hazza. Azzah. Oh, azzah. Ya. Aziz jadi azzah. Mulia artinya. Kalau bahasa Arab Melayunya seperti ini. Azzah. Dia pakai gini. Double. Azzah. Jadi kayak ajat, ya kan? Kan bacanya ajat. Baik, ini nama-namanya ya. Nanti kita kalau waktu pas salat Jumat nanti kita ini kan kita belajar untuk nama ya. Saya sudahi dulu untuk namanya. Sekarang bagaimana kita menggunakan huruf-huruf ini dalam mempraktekkannya dalam bahasa sehari-hari. Yang sekarang kita gunakan untuk menyebut nama yang ada, benda-benda yang ada di ruangan ini, ya kan? Benda yang ada di ruangan ini kita hapus dulu ini ya. Buku. Ada lagi di sini sapu. Kursi pakai i ya. Meja, ya kan? Buku di atas, ya kan? Apa yang akhirannya i? Hari, ya kan? Hari, kursi, hari. I-nya harus ada huruf ya. Harus ada huruf. Kipas enggak, karena kayak chip ya. Jam. Karena enggak bilang jam, kan enggak bilang gitu ya. Kan enggak panjang. Latihan. Latihan. Ayo Bu.